Chapter 4. Buku Hitam. Setelah tubuhnya bersih, Yangke mengambil botol krim pembekuan darah dan mengendusnya sedikit. Dia menemukan bahwa obat itu sangat menyegarkan dan kehilangan dirinya di dalamnya. Dan kemudian dia mengguncangnya untuk membersihkannya. Yangke membuka botol itu dan mencoba untuk mengoleskan krim langsung ke luka-lukanya, tetapi berhenti. Dia buru-buru pergi untuk mengambil bak air baru dan kemudian memasukkan obat ke dalam air untuk mencairkannya. Mengaduk dengan hati-hati, ia memulai perawatan dengan menggunakan formula encer. Cukup efek krim pembekuan darah yang baik setelah diencerkannya, efeknya juga berkurang. Tapi Yangke hanya punya botol yang satu ini, jadi tentu saja dia harus menggunakannya dengan hemat. Setelah bak digunakan, Yangke juga selesai mengobati lukanya. Namun itu juga membuatnya ragu untuk bau pasta tidak sama dengan yang sebelumnya dan juga sedikit pedas. Mengenakan kembali bajunya, ia pergi untuk mengambil ubi jalar berwarna gelap dan mengguyurnya. Yangke kemudian menjatuhkan diri di tempat tidurnya dan segera tertidur. Lubang-lubang di atap kecil memungkinkan cahaya merembas masuk, memerangi pondok. Pondok itu sangat jarang, tidak ada meja atau kursi. Hanya satu tempat tidur kecil dengan selimut rusa dan bantal berbentuk persegi. Ini semua milik Yangke. Kulit rusa berasal dari rusa yang diburu sebelumnya. Meski tidak tebal, tetap hangat. Sementara bantalnya berasal dari waktu di luar sekolah. Ketika dia sedang berburu, dia mengambilnya. Bantal berbentuk persegi panjang 1 kaki dan tebal 3 jari itu tampak seperti batu. Terasa seperti batu tetapi tidak memikul beban seperti yang seharusnya. Yangke tidak tahu apa itu tetapi menggunakannya sebagai bantal dan tidak menyelidiki lebih lanjut. Bantal batu hitam ini sudah bersama Yangke selama setahun, namun dia masih belum tahu apa itu. Meskipun demikian, itu adalah bantal yang bagus. Tidur nyenyak, Yangke memimpikan pertempuran hari ini. Berkali-kali dia dipukul terbang oleh So Ding-jun dan lagi dia akan berdiri kembali, bertahan dan melanjutkan dengan lambang darah di dadanya. Ketika bermimpi berlanjut, lambang darah menjadi semakin kuat. Wajah tidur Yangke mengepal dalam rasa sakit, tetapi kamu bisa melihat itu tegas. Dia hanya memiliki satu tujuan di dalam hatinya untuk berhasil. Bahkan jika dia diperintahkan untuk memotong kakinya atau menggoreng tubuhnya dengan api, dia tidak akan gemetar ketakutan. Yang tidak sadar tidak memperhatikan bahwa bantal di bawahnya sudah mulai mengecualikan cahaya mendung yang sesuai dengan suasana hatinya. Cahaya ini menjadi semakin bercahaya. Dalam mimpi itu, Yangke melanjutkan pertemuan pagi harinya dengan So Ding-jun. Berulang kali dipukul sampai jatuh, pada ke-1000 kalinya dipukul dan bangkit kembali. Dengan kehendaknya yang teguh, tiba-tiba menerobos, dia bergegas tanpa ampun menuju So Ding-jun yang segera jatuh ke tanah. Sosok So Ding-jun kemudian menjadi kabur dan berubah menjadi sosoknya sendiri. Pada saat ini pikiran Yangke menjadi tenang, meskipun itu bukan karena dia mengalahkan lawannya, tetapi dia menang melawan dirinya sendiri. Menang melawan ketakutan batinnya dan menghasilkan hati. Perasaan samar-samar perlahan-lahan bangkit. Tidak ada lagi sesuatu di bawah langit yang bisa membuatnya tunduk kepada mereka. Pada kenyataannya, bantal hitam di bawah kepala Yangke tiba-tiba mengeluarkan sinar hitam. Sinar hitam ini muncul dari batu hitam dan melayang ke udara. Sebentar sebelum mengebor ke kepala Yangke, langsung menghilang dari pandangan. Pada saat yang sama di tempat kuno dan sunyi, kehadiran aneh turun. Seperti gelombang pasang jatuhnya salju siapapun di depannya, tidak berarti bahwa kehadiran aneh itu dipikirkan.
Yangke tiba-tiba membuka matanya, seluruh tubuhnya berkeringat dan meledak ketakutan. Dia dibangunkan oleh kehadiran aneh itu. Menenangkan dirinya sendiri, dia memaksakan senyum. Ketika sedang bermimpi, dia benar-benar bisa menakuti dirinya sendiri. Seperti itu konyol. Menggosok wajahnya, dia melihat ke langit malam untuk menentukan waktu dan kesal. Dia hanya tidur selama 2 jam, melihat di luar cukup gelap. Dengan tergesa-gesa dia bangkit meliputi selimut kulit rusa dan meletakkan kembali bantal Blackstone ketika dia bangun. Dia mengerutkan kening dan berbalik untuk melihat kembali ke bantal. Perasaan ini ususnya memberitahunya bahwa itu tidak sama. Di bawah keraguan, Yangke mengulurkan tangan ke bantal dan mengambilnya. Dia benar-benar beratnya menurut banyak. Aneh, bagaimana batu blok ini tiba-tiba menjadi sangat ringan. Mempertanyakan hal ini lebih banyak pertanyaan mulai muncul. Itu seperti sebuah buku tebal yang dilemparkan ke udara dengan halaman-halaman terbentang saat mendarat. Yangke terpengarah sejenak, lupa untuk menangkapnya. Bantal batu hitam jatuh ke tanah dan terbuka seperti buku. Dia tidak bisa mempercayainya meskipun itu tersebar di depannya. Bukankah ini batu? Bagaimana itu bisa-bisa berubah menjadi buku? Bantal Blackstone telah bersama Yangke selama lebih dari setahun. Dia sangat jelas. Apakah dia sebelumnya tidak menemukan batu hitam dan bukan buku? Apakah kura-kura tua melepaskan cangkangnya dan menjadi ular? Beberapa saat yang lalu ketika dia membungkuk untuk mengambil buku itu dan dia segera merasakan hubungan dengannya. Melihat itu lagi, dia benar-benar harus mengakui itu adalah bantal yang dia gunakan. Bukan tebal. Buku tebal ini membuatnya tak bisa berkata-kata. Meskipun tidak ada kata-kata, itu kosong, tetapi halaman buku tidak bisa membiarkannya melihatnya. Dia dengan lembut mencoba merobek halaman, tapi dia tidak bisa merobeknya sama sekali. Itu benar-benar membuatnya terpikir ulang. Dia telah memilikinya selama setahun penuh dan baru saja menemukan warna aslinya. Tapi seperti buku hitam yang kosong, apa gunanya? Dia memeriksa seluruh buku dan masih belum ada. Gaib. Yangke membuka halaman pertama dan tidak ada apa-apa. Menatap halaman buku kosong. Dengan sedikit usaha dia masih menemukan sedikit perubahan pada halaman. Kemudian dia menemukan ada sedikit perubahan pada halaman itu. Kehadiran aneh yang muncul di tempat sunyi yang diimpikannya telah muncul lagi. Garis berkarakter warna emas sudah mulai muncul. Darah dikutip, tubuh emas turun, bukan keajaiban, tapi keabadian emas. Ini menembus jauh ke dalam jiwa yang menyebabkan Yangke membanting buku hingga tertutup. Dengan anggota tubuhnya bergetar tak terkendali. Bernapas dalam-dalam, dia berhasil menenangkan hatinya sedikit. Rahasia apa yang disembunyikan buku hitam ini? Dia tidak tahu sama sekali. Tapi dia tahu bahwa objek yang dia dapatkan dari Black Wine Mountain ini berisi sejarah besar. Setelah keheningan yang lama, dia sekali lagi membuka buku hitam itu. Kali ini dia membaca baris pertama di halaman. Ternyata itu bukan mimpi. Perlahan-lahan garis-garis lain perlahan muncul. Tubuh emas bangga, aturan pagar, semangat gigih akan turun. 8 baris dan 32 kata memenuhi seluruh halaman, memberi seorang perasaan surgawi dan duniawi yang mendominasi. Seolah kata-kata itu diilhami oleh roh yang mendominasi.